Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pandangan juga tanggapan atas konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara atau two-state solution yang telah berlangsung kali ini, kita akan membahasnya bersama Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Andro. Ya, terima kasih. Baik, Prof, langsung saja Prof, kalau kita lihat begitu dari komposisinya di Majelis Sidang Umum PBB, ini 145 sudah mendukung kemerdekaan Palestina, kemudian 10 menolak, 12 absen. Pertanyaannya, apakah ini akan dilaksanakan atau akan menjadi simbolis semata begitu, Prof? Ya, tentu kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi ya kepada negara-negara yang mau bergabung di dalam konferensi penyelesaian masalah Palestina yang mengarah kepada two-state solution. Dan ini tentu menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa kalau kita bandingkan ya dalam periode ya penyelesaian Palestina itu, saya kira ini merupakan puncak ya, di mana negara-negara besar yang awalnya tidak mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Palestina kemudian secara resmi ya memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina untuk menjadi negara yang berdaulat. Tentu kita berharap bahwa dukungan ini tidak semata-mata hanya di kertas atau dibicarakan saja, tetapi harus ada realisasi. Yang penting adalah pasca konferensi ini atau pasca sidang PBB ini, agenda apa yang mendesak yang harus dilakukan, yang diantaranya adalah menghentikan perang, karena itu adalah jalan satu-satunya untuk bisa mewujudkan kemerdekaan itu. Tanpa ada penghentian perang, tanpa ada upaya untuk menjaga rakyat Palestina agar tetap berada di wilayahnya, maka realisasi two-state solution itu tidak mungkin terjadi. Nah, ini saya kira awal dan sekaligus puncak ya dari proses perdamaian negosiasi Palestina-Israel yang negara-negara besar termasuk Inggris, Prancis, Portugal, ya, Australia, Kanada itu secara penuh menunjukkan komitmen bagi kemerdekaan Palestina. Saya kira ini langkah yang besar dan harus di follow up dengan agenda yang lebih implementatif dalam hal mendukung kemerdekaan Palestina. Baik, Prof, langkah yang besar begitu kalau Profesor tadi sampaikan. Inikah apakah solusi dua negara ini masih dianggap adil dan juga realistis? Karena mengingat batas-batas wilayah Palestina dan juga Israel yang sudah menyusut akibat pencaplokan Israel. Bagaimana pandangan Anda terhadap keadilan terkait dengan two-state solution ini, Prof? Nah, ini kan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Israel ya untuk menghilangkan harapan adanya suatu negara ya dengan agresi yang dilakukan menguasai Gaza. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan pernah ada negara yang disebut dengan negara Palestina. Nah, upaya yang semacam ini saya kira harus dilawan dan merupakan ketidakadilan yang terjadi di depan mata ya, dan semua kepala negara di dunia melihat hal itu. Maka tentu tidak ada cara lain yang itu dianggap ya sebagai keadilan bagi kedua belah pihak, baik bagi Palestina maupun Israel ya, harus direalisasikan dengan cara two-state solution. Karena kalau kita lihat realitasnya, Israel sudah sedemikian rupa melakukan genosida, upaya ethnic cleansing, kemudian mencoba untuk mengusir ya rakyat Palestina dari teritorinya. Ini kan tentu sangat membahayakan. Sementara resolusi PBB masih menganggap bahwa wilayah itu adalah wilayah Palestina. Nah, tentu ini harus segera ditegakkan dengan memperkuat two-state solution ya, walaupun Israel belum menerima dan Amerika belum menerima, tetapi dukungan dan desakan dari sebagian besar ya, mayoritas ya dunia yang mungkin kalau kita lihat bisa mencapai 80 atau 90%, tentu kan tidak boleh dikalahkan hanya segelintir negara saja, Amerika dan Israel ya, yang bisa menentukan tatanan dunia. Maka suara-suara yang begitu besar itu kan harus diapresiasi, dan two-state solution ya cara yang paling adil untuk menyelesaikan masing-masing bangsa ya harus mendapatkan kemerdekaan.
Dan pemirsa, kami akan kembali untuk membahasnya bersama dengan Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Selamat pagi Prof, masih bergabung bersama kami? Ya, selamat pagi Mas Andro. Baik, Prof Yon, silakan Prof Yon dengan tanggapan Anda bagaimana tadi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto selama 5 menit di sidang PBB. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya dalam konferensi summit itu menegaskan kembali aspirasi domestik rakyat Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dan juga aspirasi publik internasional yang memang secara umum menunjukkan dukungan kemerdekaan Palestina yang diwakili oleh negara-negara kepala negara besar ya yang hadir dan menyampaikan pernyataan dukungan secara resmi atas kemerdekaan Palestina. Nah, tentu ada beberapa hal yang bisa kita highlight ya dari pidato beliau. Yang pertama, tentu kecaman ya terhadap apa yang terjadi di Gaza sebagai sebuah tragedi kemanusiaan luar biasa dan itu harus dihentikan. Kemudian tentu ini menjadi tanggung jawab gitu ya, dengan penuh kehormatan ya, bagi warga maupun juga terutama warga dunia agar mengambil posisi tanggung jawab untuk merealisasikan two-state solution. Karena dengan inilah saya kira kredibilitas ya PBB sebagai lembaga multilateral yang memiliki kedudukan penting menjaga aspirasi dunia, kepentingan dunia itu bisa diselamatkan. Karena kalau tidak, ini kan sama saja dengan kalau itu tidak bisa dilakukan, sama saja ada negara kecil yang hijack ya atau meniadakan PBB ya sebagai lembaga tertinggi di dalam penyelesaian masalah. Nah, ini penting saya kira untuk bisa kita lihat ya pernyataan beliau two-state solution sebagai jalan satu-satunya untuk menegakkan ya perdamaian di kawasan dan tidak hanya bagi rakyat Palestina, tetapi juga tentu memiliki kepentingan bagi rakyat Israel itu sendiri. Nah ini hal yang saya kira penting dan Indonesia menjadi bersedia untuk menjaga bagian dari peacekeeper itu saya kira juga komitmen yang luar biasa. Artinya ketika sudah diputuskan Indonesia siap ya untuk menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah yaitu di Palestina gitu. Prof, kalau Anda lihat seberapa pengaruh begitu apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di mata dunia saat ini terkait dengan permasalahan di Palestina dan juga pandangan dari Presiden Prabowo Subianto ini? Tentu akan pengaruhnya cukup besar ya bagi dunia secara umum. Ini kan semua mata sedang tertuju ya pada peristiwa penting untuk melihat apa sih aksi dan juga ya respon pemimpin-pemimpin dunia terhadap apa yang terjadi di Gaza, tragedi kemanusiaan, upaya ethnic cleansing yang dilakukan oleh Israel. Bahkan kemudian kan Pak Prabowo akhirnya menyatakan bahwa jika Israel mengakui Palestina, karena ini kan syarat penting ya agar kemudian Israel bisa mengakui Palestina dalam upaya mempercepat two-state solution. Jadi jika Israel mau mengakui Palestina, maka Indonesia ya secara langsung juga akan mengakui Israel ya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Ini kan ada proses take and give ya untuk dilakukan agar realisasi dari kemerdekaan Palestina itu bisa dilakukan. Tentu kan harus ada jaminan komitmen yang kuat ya dari Israel dipaksa untuk bisa menyetujui rencana two-state solution agar jalan menuju kemerdekaan Palestina itu bisa berlangsung ya secara baik dan lancar. Ini aspirasi dunia internasional kan sudah seperti itu dan Indonesia berada pada posisi yang tepat dan posisi yang penting bersama dengan negara-negara lain. Prof, kita sudah sama-sama mengetahui dan juga sama-sama mendengar sejumlah negara terutama di Eropa saat ini menyetujui akan kemerdekaan Palestina. Sekuat apakah posisi ratusan negara ini apabila Amerika Serikat dan juga Israel masih terus tidak mengakui terkait dengan kemerdekaan Palestina?
Ya harusnya kan kita bisa melihat ke sejarah ya bahwa negara yang bertanggung jawab atas berdirinya Israel dan juga ya menjanjikan adanya suatu negara yang disebut Palestina itu kan adalah Inggris ya, ketika Inggris awalnya menentang pendirian Palestina dan sekarang sudah menyatakan dukungannya. Ini kan sebuah kemajuan yang sangat besar ya, dan harusnya negara-negara lain juga melihat. Prancis juga melakukan hal yang sama karena dua negara ini kan yang secara historis ya bertanggung jawab di dalam hal konstelasi global pada waktu Perang Dunia Satu, dan kedua negara ini sudah menyatakan dukungan. Jadi dukungan ini bukan dukungan yang kecil, ini adalah dukungan yang besar dan hampir ya mayoritas dari kekuatan PBB itu artinya sudah menyuarakan itu. Dan apabila ini diabaikan tadi itu bahwa kredibilitas PBB akan hancur, maka negara-negara lain harus bisa menegakkan kehormatan dan kredibilitas PBB ya melalui sikap yang tegas ya dalam hal mendukung Palestina. Jadi ini adalah solusi damai dan juga sekaligus menyelamatkan kredibilitas PBB ke depannya sebagai lembaga yang memang harus dihormati keputusannya. Jadi bukan malah menghancurkan kredibilitas PBB seperti yang dilakukan oleh Amerika maupun Israel yang secara nyata kemudian mendukung adanya praktek-praktek genosida maupun juga ya pelanggaran kemanusiaan, ya melakukan pembunuhan dalam jumlah yang sangat besar. Ini saya kira kan kecaman ya dari dunia internasional yang memang harus didengar guna menyelamatkan lembaga PBB itu sendiri. Baik, Prof, bagaimana caranya agar tidak hanya speech saja, melainkan juga ada realisasi nyata bahwa genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina ini bisa segera berakhir. Namun jangan dulu dijawab, Prof, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan saat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kami bersama dengan Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Prof. Yon Mahmudi. Prof. Yon, kita lanjutkan dialog di pagi hari ini. Prof, tadi kami bertanya bagaimana caranya agar tidak hanya menyampaikan pandangan saja begitu dalam sidang ini, melainkan ada realisasi nyata bahwa genosida yang dilakukan di Israel terhadap Palestina ini bisa segera berakhir. Apa yang bisa dilakukan, Prof? Ya tentu kita perlu berpikir ya agar pengakuan ini kan tidak sekedar formalitas seremonial ya, deklarasi yang itu ada di kertas tetapi tidak memiliki kekuatan penuh ya di dalam hal mendukung dan juga merealisasikan ya kemerdekaan Palestina ya, maka tentu harus berlanjut juga ya pada komitmen untuk mendukung dan penguatan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Maka kuncinya adalah Amerika. Nah, momentum yang sangat bersejarah ini dunia akan melihat di mana sebenarnya posisi Amerika, apakah masih bertahan untuk ya, mendukung adanya tragedi kemanusiaan atau mengambil sikap yang lebih bijak ya dengan menempatkan diri sebagai negara yang memang mendukung adanya sebuah pengakuan ya kemanusiaan secara universal. Ini sangat penting karena dunia sejarah akan menuliskannya ya, posisi Amerika sebenarnya mendukung berlangsungnya tragedi kemanusiaan atau kemudian mengambil sikap tanggung jawab ya guna memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan Indonesia yang telah memberikan komitmen ya untuk menjaga perdamaian apabila telah terrealisasi two state solution. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pertama, gencatan senjata harus segera disegerakan, perang harus dihentikan, kemudian jangan sampai pada saat ya, negara-negara besar membicarakan masalah Palestina, mendukung dan memberikan deklarasi atas pengakuan Palestina, tetapi hari demi hari, kematian demi kematian, kelaparan demi kelaparan, upaya untuk menghilangkan eksistensi Palestina terus berlangsung. Nah ini kan harus segera dihentikan dengan cara menghentikan peperangan. Kemudian yang kedua tentu harus menjaga agar rakyat Palestina tetap berada di negaranya. Jangan sampai kemudian terjadi pemindahan dalam bentuk apapun, relokasi maupun evakuasi ya, yang bertujuan untuk memindahkan rakyat Palestina dari wilayah teritori yang menjadi hak rakyat
Palestina. Nah ini langkah-langkah tentu ya harus mendapatkan dukungan, dan apabila itu sudah dilakukan ya mau tidak mau Israel harus menarik diri secara total dari wilayah pendudukan, karena disitulah nanti akan bisa ditegakkan perdamaian dan Indonesia bisa berkontribusi di dalam hal mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk memastikan bahwa perdamaian itu bisa dilakukan, rakyat Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya secara penuh dan berdaulat. Karena kedaulatan menjadi sangat penting, tidak boleh ada intervensi, tidak boleh dibatasi ya, seperti adanya embargo dan lain sebagainya, semua hal-hal itu juga harus dihilangkan. Itu yang menjadi esensi ya, bukan hanya tentu dalam bentuk formalitas saja, tapi aksi nyata itu harus segera direalisasikan begitu. Kemudian Prof, yang menjadi hal yang penting adalah saat ini pengakuan dari Amerika sendiri. Menurut Profesor sendiri, apakah Amerika ini akan menyetujui proposal ini atau seperti apa, Prof? Nah, memang kondisinya sangat berat ya bagi Amerika untuk bisa mengakui kemerdekaan Palestina, karena posisinya di bawah Trump dan juga Netanyahu itu sendiri kan mereka satu sama lain saling mendukung. Tapi tentu akan juga sangat ditentukan apakah mereka merasa cukup ya berdua hidup ya di dalam tatanan dunia sekarang ini, atau juga ya memiliki kepentingan terhadap negara-negara yang lain yang sudah menunjukkan sikap yang sangat jelas begitu ya pada dukungan rakyat Palestina. Sejarahlah yang akan mencatat ya Amerika di dalam tatanan dunia ini akan diposisikan seperti apa gitu ya, apakah sebagai pendukung adanya pelanggaran hak asasi manusia yang secara nyata ada di depan mata, itu bahkan mengarah kepada pembersihan etnis bangsa tertentu, atau kemudian mau mengambil peran ya penting guna menyelamatkan dunia ini dan menjaga institusi seperti PBB ya yang menjadi tanggung jawab bersama. Dan kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan apakah ada perubahan yang realistis yang dilakukan oleh Amerika atau tidak. Baik, terima kasih Profesor Yon Mahmudi, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.